nanti Nagaya akan masuk di market mana saja, Pak? Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Nagaya. Oke, baik. Jadi ini juga satu dilema ya buat kita ya. Bukan kita nggak mau umumin, kita mau umumin. Yang sudah pasti itu adalah satu market di Australia dan Singapura, ya, karena mereka beroperasi di dua negara, dan satu lagi itu market di Rusia. Oke, kita tidak boleh menyebutkan nama Bapak Ibu. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu ya tahu ya, ada beberapa kripto yang bilang bahwa oh mereka akan masuk di sini, 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 tapi dalam kenyataannya habis itu mereka hilang. Ya, jadi kalau exchanger sekarang ya mereka itu sudah membuat non-disclosure agreement. Jadi kita tidak boleh mengumumkan ya siapa exchanger yang akan dimasuki sebelum mereka yang mengumumkan. Ya. Jadi ya harap maklum, kita tidak bisa kasih tahu ya karena jangan sampai kita kasih tahu habis itu kita dibatalin untuk masuk di sana. Oke. Jadi suatu saatnya nanti ya mereka pasti akan umumkan. Ya. Itu dia. Oke. Ya, jadi sudah tanda tangan non-disclosure agreement dan nggak akan kita yang announce ya Pak Yohanes ya, akan mereka yang announce nanti. Mereka yang akan announce ya. Karena berdasarkan pengalaman buruk mereka lah. Banyak ya kripto-kripto yang kita tahu lah ya, di Indonesia juga banyak mengklaim bahwa oh mereka akan masuk Binance, akan masuk ini, masuk itu, masuk segala macam. Ya, hanya untuk membuat orang-orang FOMO ya, fear of missing out, jadi takut ketinggalan. Tapi dalam kenyataannya setelah itu bahkan belum masuk exchanger pun koinnya udah hilang. Ya. Itu dia. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut Pak Yohanes dan Pak Dhani, ya ini menurut Pak Yohanes ya, apakah mungkin harga Nagaya ini melewati harga BTC? Pertanyaan yang menarik Pak. Ya, kita sih belum bisa bilang ya, tapi berilah kami waktu untuk membuktikan. Itu dia. Ya, bagi saya begini Bapak Ibu ya, seringkali banyak cryptocurrency yang memberikan prospek harga ya, jadi kayak proyeksi harga. Tetapi pertanyaannya satu, masuk di akal nggak cara company tersebut untuk mencapai harga sekian? Nah, ya di Nagaya ya kita berusaha keras ya nantinya ya, sebisa mungkin ya proyek-proyek itu kalau bisa untungnya tambah lama tambah besar dan tambah banyak proyek, sehingga Bapak Ibu yang megang Nagaya kan tambah sayang ya, eman-eman istilah kata orang Jawa, eman-eman dijual, jadi sayang-sayang dijual kalau harganya murah, betul nggak? Sedangkan kalau saya simpen, ya kan, saya dapat profit sharing dan lain-lain. Dan harus diingat Bapak Ibu ya, harus diingat. Bapak Ibu punya Nagaya itu adalah bukti kepemilikan emas dan hak atas profit sharing. Jadi jangan lupa ya, bukan berarti Bapak Ibu beli, terus Nagaya dikasih ke orang, Bapak Ibu tetap dapat hak. Tidak. Siapa yang memegang Nagaya, siapa yang memiliki Nagaya, hak emasnya dan hak profit sharing-nya punya dia. Itu harus diingat. Ya. Dan Nagaya jumlahnya terbatas. Jadi berapapun proyek yang Nagaya jalankan, berapapun profit yang dihasilkan, hanya dibagi kepada Nagaya yang ada. Mungkin tadi Pak Dhani belum cerita ya Pak Dhani ya, bahwa Nagaya ini bisa berkurang ya Bapak Ibu ya, harus diingat Nagaya ini bisa berkurang. Ya, dan target company dalam 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan hanya tinggal 10 juta Nagaya. Ya. Nah, saya nggak peduli Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya nggak peduli 50 tahun lagi cuma tinggal 100.000 Nagaya, tapi mungkin satu Nagaya 100 juta dolar. Ya, seneng nggak? Nah, itu dia. Oke. Ya, jadi kalau memang Bitcoin dalam waktu berapa ya ini ya, 11 tahun, 12 tahun ya, mencapai nilai 57.000 dolar, ya berikanlah waktu 12 tahun buat Nagaya. Nanti sama-sama kita lihat berapa nilainya.